Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Nanako mengulurkan tangannya untuk menggendongnya, dan berkata dengan serius, "Tama, tolong jangan pergi, itu akan berbahaya." Tama berkata dengan serius, "Jika ada ninja yang mengintip secara diam-diam, kemungkinan besar mereka berkonspirasi melawanmu. Jika aku tidak pergi sekarang, mereka mungkin akan segera menemukanmu. Jika ini masalahnya, lebih baik mengambil inisiatif dan untuk selamanya menyingkirkan mereka." Nanako berkata dengan gugup, "Tapi aku mengkhawatirkanmu, aku tidak ingin mengambil risiko untukku, aku takut kehilanganmu." Tama tersenyum tipis dan menjabat tangannya dan berkata dengan serius, "Alasan kenapa aku datang ke Kyoto adalah untukmu. Mau itu gunung pedang atau lautan api, karena aku telah datang, aku pasti akan melawatinya dan menjagamu." Setelah berbicara, dia melepaskan tangan Nanako, berbalik dan pergi. Nanako langsung terpukul oleh kata-kata Tama. Selain terharu dan bahagia, seluruh hatinya sepertinya luluh oleh kata-katanya. Ketika Tama mengucapkan kalimat ini, tidak ada suara yang mendominasi, tetapi itu memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nanako menyadari bahwa saat ini, dia sangat mencintai Tama. Baginya, dia rela memberikan segalanya, bahkan jika dia membiarkan dia mengorbankan hidupnya untuk Tama, dia tidak akan pernah ragu. Jadi, dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Tama, dan berkata dengan saleh, "Tama, tolong perhatikan keselamatanmu ya. Jangan sampai terluka. Jika kamu mengalami kecelakaan, aku, Nanako pasti akan mati untukmu tanpa ragu-ragu." Tama berbalik dan tersenyum lembut, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Setelah berbicara, dia menjauh dari kamar Nanako dan menghilang ke dalam malam bersalju yang luas. Di tengah angin dan salju, Ninja Iga yang datang untuk menginjak tempat itu berlari kencang di malam hari. Dia bergerak cepat dan seringan burung layang-layang. Di bawah penutup malam, dia hampir seperti hantu yang sulit ditangkap. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa di belakangnya, dia juga diikuti oleh seorang Master Super yang 100 kali lebih kuat darinya. Master Super ini adalah Tama Renza, sang dewa perang. Ninja Iga berlari sejauh 2 km tanpa henti, dan akhirnya berhenti di depan pintu halaman. Kemudian dia sampai di pintu sederhana halaman, mengancingkan pintu 4 kali dalam 2 panjang dan 2 cara pendek, dan pintu terbuka dari dalam. Celah di mana hanya 1 orang yang bisa lewat ke samping. Segera setelah itu, dia dengan cepat masuk dan menghilang. Tapi Tama menyembunyikan napas dan detak jantungnya, dan diam-diam melompat ke dinding, mengawasi halaman dengan cermat. Seluruh halamannya tidak terlalu besar. Halaman depan lebih dari 200 meter persegi, dengan beberapa bambu dan pinus kuno ditanam, dan di belakang halaman ada bangunan kayu 2 lantai. Ninja Iga yang baru saja masuk tersebut langsung melewati halaman depan dan memasuki gedung 2 lantai. Tama bisa merasakan ada lebih dari 6 atau 7 orang di gedung ini, jadi dia berjalan menyusuri tembok dan diam-diam datang ke gedung itu. Saat ini, di lantai 2 gedung ini terdapat aula seluas sekitar 50 meter persegi. Di aula, ada ninja berbaju hitam. Selain itu, di lantai tengahnya terdapat 2 buah kuil, orang dengan ikatan besar dan balak lafaz. Ninja yang diikuti Tama sepanjang jalan, setelah naik ke lantai 2, melapor kepada salah satu ninja yang dipimpin oleh, "Tuan, saya baru saja mengetahui bahwa pertahanan internal rumah keluarga itu sangat lemah, dan ada hanya kurang dari 10 orang. Kekuatan penjaga rata-rata." Ninja terdepan bersenandung dan berkata, "Kali ini kita akan secara diam-diam melempar mayat kedua orang Indonesia ini ke dalam. Jadi meskipun kekuatan lawan lemah, kita harus memastikan untuk tidak mengganggu siapapun, diam-diam. Masuk,
tinggalkan mayatnya, lalu mundur dengan tenang. Setelah itu, dia bertanya lagi, "Sudahkah kamu menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mayat?" "Menemukannya." Ninja itu buru-buru melaporkan, "Di Ito Mansion, ada halaman kecil yang sangat terpencil. Ada juga hutan pinus di halaman kecil. Sekarang saljunya tebal. Kita bisa menyembunyikan tubuh di sana untuk waktu yang singkat. Ini tidak boleh ditemukan oleh siapapun." Berbicara tentang ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan album, dan melaporkan kepada kepala eksekutif, "Tuan, aku mengambil beberapa foto. Silakan lihat." Pihak lain mengambil telepon, membaliknya beberapa kali, dan mengangguk puas. Ya, pada pandangan pertama, hutan pinus ini menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Mayatnya disembunyikan di sini. Tidak ada yang akan menemukannya selama beberapa jam atau bahkan 10 jam, Tuan Matsumoto. Syaratnya setidaknya 2 jam agar tidak ketahuan oleh keluarga itu. Jika disembunyikan di sini, waktu sudah cukup. Ninja lain buru-buru bertanya, "Tuan, kapan kita akan membunuh 2 orang Indonesia ini?" Pemimpinnya melihat waktu dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menelepon Tuan Matsumoto." Saat ini, Ayu, yang mengenakan tutup kepala hitam, berjuang keras. Karena mulutnya tersumbat, dia hanya bisa merengek dengan hidungnya, mencoba menarik perhatian orang lain. Ninja berkepala itu mengerutkan kening, melepas tutup kepalanya, dan mengamati Ayu, yang sangat kurus dan penuh ketakutan, dan bertanya dengan dingin, Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan?" Saat Ayu ditemukan, Tama langsung mengenalinya. Dia tidak bisa menahan fitnah di lubuk hatinya. Bukankah wanita ini wanita yang sama yang duduk di Rolls Royce dari Reiki? Ketika aku mengajar Reiki, dia bahkan tersedak beberapa patah kata denganku. Tetapi saya tidak menyangka orang-orang ini akan terikat di sini, dan tampaknya mereka akan membunuhnya, dan kemudian menyalahkan Ito Yuhiko. Sepertinya wanita ini memiliki banyak latar belakang. Saat ini, Ayu masih dijejali dengan handuk di mulutnya, jadi dia terisak-isak dalam waktu lama, tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jadi, ninja iga itu mengulurkan tangannya dan melepaskan handuk dari mulutnya, dan berkata dengan dingin, "Aku memberimu kamu kesempatan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Mata Ayu penuh dengan ketakutan, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan gemetar, "Biarkan aku dan adikku pergi. Kamu bisa memberitahuku berapa harganya, dan aku akan memberimu 10 kali lipat untukmu." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.